Di video kali ini, Ksatria Game Dev akan nge-share beberapa tips dan trik seputar gimana caranya memberi nama variabel, kelas, dan metode di script yang kamu buat. Kita akan ngobrolin kenapa sih penamaan itu penting banget, dan juga beberapa jebakan Batman yang sering kita temui, dan beberapa tips gimana caranya biar bisa memberi nama jadi lebih baik. Let's go! Halo, selamat datang di channel Ksatria Game Dev, channel yang ngebahas bermacam-macam hal tentang game development. Hari ini gue akan ngobrolin tentang penamaan di script nih. Mungkin kalau teman-teman pernah ngalamin, memberi nama di script itu gampang-gampang susah. Kadang kita bingung sendiri, namain apa nih variabel ini? Sampai bisa makan waktu yang sangat lama buat nentuin nama yang bener. Kayak di gambar ini nih. Tapi ya, sebenarnya kenapa sih kita perlu sampai segitunya ngasih perhatian ke penamaan script kita? Ada beberapa keuntungan loh dari penamaan script yang bagus. Yang pertama, script kita itu jadi lebih mudah dibaca dan dimengerti. Selain itu, kalau kita punya standar yang sama, script kita itu akan jadi konsisten sehingga mengurangi kemungkinan kita bakal bingung ketika satu waktu kita ngelihat scriptnya lagi. Ini juga akan ngebantu programmer lain yang bekerja di game yang sama dengan kamu loh. Nah, di video kali ini gue akan ngasih beberapa saran penamaan script. Tapi sebelum mulai, gue mau kasih disclaimer dulu nih, bahwa yang ada di sini itu adalah saran dan bukanlah sebuah aturan yang mengikat ya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti punya pendapat yang berbeda dengan aku, ya udah share aja pendapatnya dengan cara komen di channel ini ya. Oke, kita langsung aja bawa ke scriptnya ya. Gue punya satu project RPG game sederhana nih, yang baru gue bikin. Yang di dalamnya itu ada beberapa kelas, seperti hero, enemy, game manager, dan lain sebagainya. Sekarang gue mau buka satu kelas game manager dulu ya. Kita buka scriptnya nih. Isinya itu ada satu variabel SC ini nih. Secara sekilas, gue bingung. Variabel SC ini tuh maksudnya apa sih? Baru pas lihat komen di kanannya ini nih, gue baru tahu SC itu tuh maksudnya tuh game score. Nah ini salah satu contoh bikin variabel yang kurang jelas maksudnya apa ya. Jadi daripada kayak gini, menurut gue lebih baik ini diganti langsung dengan score. Kita ganti jadi score. Oke. Atau mungkin kalau mau lebih jelas lagi, langsung aja kita ganti dengan game score. Itu juga bisa. Game score. Yes. Tidak perlu. Seperti ini ya. Nah, dengan cara ini nih, kita nggak perlu lagi menggunakan komen yang ini buat ngejelasinnya. Karena sudah terlihat dari variabelnya apa. Terus gue lihat lagi nih di bawahnya, ada variabel targets sama enemy queue ini. Tapi anehnya ya, ketika gue baca, ternyata tipenya tuh nggak sesuai sama namanya. Bilangnya targets ya, bentuk jamak nih pakai S. Tapi cuma nampung satu enemy doang. Ini juga bilangnya enemy queue. Tapi tipenya tuh list. Nah ini tuh bisa membingungkan yang nanti baca selain kita gitu ya. Apalagi kalau scriptnya tuh udah cukup gede. Jadi mari kita rename ini sesuai bentuknya. Untuk target sini gue rubah jadi enemy target ya. Dan untuk enemy queue gue ganti jadi enemy list. Nah, dengan penamaan yang sesuai dengan jenisnya, kita bisa sedikit lebih dapetin kejelasan apa sih yang harus dilakukan sama variabel ini. Oke, sekarang gue coba bawa ke contoh yang lain nih. Gue akan buka script yang enemy ini nih. Perhatikan metode kaboom ini ya. Kalau kita lihat, yang dilakukan si kaboom ini adalah ngedestroy game objeknya sendiri kan. Ini sebenarnya secara functionality kan nggak ada masalah ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah itu nama metode kaboomnya ini nih. Karena dia nggak begitu jelas maksudnya apa. Kalau kita lihat di enemy controller ini nih, kelas enemy controller nih, makin jelas nih. Kaboom itu maksudnya gimana? Gitu. Dan dia bikinnya metodenya destroy all kan di sini, enemy controller nih. Tapi yang dipanggil di loop adalah semua active enemies dipanggil kaboom. Padahal kita tahu kalau lihat dari scriptnya tuh dalamnya tuh cuma destroy aja. Nah, pelajaran dari sini tuh apa sih? Usahakan tuh kita nggak memilih nama yang terlalu nyentrik lah.
gitu. Jadi pakai aja istilah yang lebih sederhana seperti kill misalnya. Atau ya kalau di sini destroy aja sekalian. Jadi ini gua rename ya metodenya. Gua pakai destroy. Ini gua refactor nih. Boom, kita ganti jadi destroy. Seperti yang dilihat, yang di enemy juga udah ganti ya. Nah, terus ngomong-ngomong nih ya, perhatiin juga nama script enemy controller ini. Ada enemy controller, terus tadi juga ada script yang namanya game manager di sini. Dan ini juga kalau gue lihat ada script lain yang namanya user handler. Kalau udah kayak gini nih, kita perlu nanya diri kita sendiri. Sebenarnya tuh manager, controller, sama handler ini tuh beneran beda fungsinya atau enggak sih? Atau sebenarnya kelas-kelas ini tuh memiliki konsep yang sama, cuma kita namainnya beda-beda aja, ada yang controller, ada yang manager. Nah, kalau memang sebenarnya konsepnya sama, pilih aja salah satu kata dari konsepnya. Jadi biar konsisten, controller semua atau manager semua gitu. Kalau gua akan mengambil manager aja. Jadi ini yang enemy controller akan gua rename jadi enemy manager. Enemy manager. Dan yang user handler ini juga akan gua rename ya. Jadi user manager. Nah, jadi kita perlu perhatiin nih guys, apakah memang kelas-kelas yang mirip ini sebenarnya itu fungsionalitinya sama. Kalau memang ternyata sama dan namanya itu tidak konsisten, itu bakal ngebingungin kita semua kan. Nah, kecuali kamu beneran yakin nih, ternyata yang dimaksud sama controller sama manager itu beda banget loh fungsionalitinya. Nah, mungkin kalian bisa tetap ngambil nama yang beda. Tapi keep that in mind ya. Nah, lanjut kita buka kelas hero ya. Ini kelas menarik nih. Kalau kalian perhatiin, kira-kira apa aja nih yang menjadi masalah dari script ini? Pertama, kita punya dua variabel ini. Ada HP, ada mHealth. Ini ngebingungin banget guys kalau menurut gua. Kalau kita baca scriptnya ya, dan ngelihat metode tambah ini nih, yang dalam metode tambah, kita tuh bisa tahu kalau HP dan mHealth ini itu digunakan untuk perhitungan darah dari si player sekarang, dan mHealth itu adalah max health ya kan. Nah, yang jadi masalah adalah gini, kalau kita ternyata sudah lama nggak pakai script ini, terus kita buka lagi, kita harus menghabiskan waktu sekitar 10-20 detik buat memberitahu kita maksudnya HP sama mHealth ini bedanya apa. Dan itu ngebuang-buang waktu kita yang harusnya kita pakai buat loading kan. Nah, makanya kita harus membuat ini nama lebih gampang dibaca dan konsisten. Nah, karena kita ada HP, ada mHealth, kita bisa pilih nih. Misalkan kita mau ganti jadi health sama max health, atau HP sama max HP misalkan. Nah, kalau gua lebih pilih health sama max health karena itu lebih lugas. Jadi ini gua ganti ya, health sama max health. HP-nya jadi health, yang mHealth ini gua ganti jadi max health. Selain itu, metode tambah ini nih, gua ganti jadi bahasa Inggris ya. Karena semua script kita itu berbahasa Inggris. Jadi ini gua ganti jadi add, biar lebih jelas. Atau add health deh, biar lebih lugas lagi. Dan variabel V ini nih, yang di dalam ini kan sebenarnya kelihatannya jadi ringkas gitu. Tapi bisa jadi ini tuh bikin bingung apa artinya. Jadi gua langsung perjelas aja jadi amount. Nah, dengan seperti ini kita bisa tahu nih maksudnya metode ini tuh isinya apa. Oke, apakah masih ada problem di script ini? Kita lihat ya. Hero script ini tuh punya referensi kedua kelas lain, yaitu hero info dan hero data. Kita udah lihat ya, variabelnya juga dinamain yang sama gitu. Jadi hero info adalah hero info, hero data adalah hero data. Nah, tapi ini bikin bingung sih. Apa sih bedanya info sama data? Dan kenapa mereka harus dipisah jadi kelas yang beda kayak gini? Info, data. Gue jadi penasaran kan ya. Jadi ya udah, gue buka aja nih isinya kedua kelas ini apa. Kita lihat hero info dulu. Isinya tuh ada hero class, variabelnya string, dan ada beberapa float variabel yang isinya tuh base HP, base strength, dan base defense.
Sepertinya tuh variabel-variabel ini tuh mengacu ke data konfigurasinya si hero yang akan di-store di semacam database gitulah. Jadi ini data statik gitu. Kalau hero data kita lihat isinya tuh ada level, ada current XP-nya dia, sama ada tire-nya dia. Kalau kita lihat kayak gini nih, kelihatannya dia tuh mengacu ke data progresnya si hero yang biasanya tuh akan disimpan di tempat save data seperti player pref misal. Kalau kita balik lagi ke kelas hero-nya ini ya, gitu. Jadi hero info dan hero data ini tuh sebenarnya ngomongin data yang dipakai player. Tapi bedanya si info ini untuk data konfigurasi, seperti yang tadi gue bilang. Sementara si data ini tuh dipakai buat nyimpan save progresnya si player. Nah, jadi dua-duanya ini sebenarnya tuh penyimpanan data kan. Cuma dia tuh dipakai untuk purpose yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda. Nah, gimana sih sebenarnya kita nge-rename ini biar lebih jelas? Biar beneran kayak mengacu ke hal yang beneran berbeda. Sementara kan kalau kita lihat info dan data ini kan sama ya, mirip lah. Nah, untuk menghindari kebingungan namingnya kayak gini, kita bisa mengacu sama sebuah referensi. Referensi yang gua pakai adalah sebuah artikel yang dibahas di gamedeveloper.com ini nih. Yang intinya, kita tuh bisa ngebagi variabel tuh jadi 3 tipe. Yang pertama tuh configuration. Itu adalah variabel yang mendefinisikan objek propertiesnya. Yang kedua adalah state, yang menentukan kondisi objek saat ini yang disimpan di player pref juga biasanya. Dan terakhir adalah bookkeeping, yang digunakan untuk variabel yang bisa ditentukan dari variabel lain. Jadi untuk transitional state lah. Nah, kita balik lagi ke scriptnya ya. Kalau mengacu sama hal di atas ini, kita bisa rename player info dan player data ini sesuai dengan guidance yang tadi dikasih. Karena player info itu menampung objek properti dari player, ini kita rename jadi player. Nah, kalau mengacu sama hal di atas, kita bisa rename hero info dan hero data ini nih. Karena hero info itu menampung objek properti dari hero, ini kita rename jadi hero config ya. Kita rename juga related simbolnya. Dan yang hero data ini, yang nyimpen save data kan, jadi kita ganti jadi hero state. Nah, dengan begini dan kita tahu bahwa perbedaan config dan state itu seperti apa, kita langsung bisa tahu bahwa yang disimpan di hero config ini dan hero state ini ditujukan untuk penggunaan yang berbeda. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus di rename jadi config dan state seperti ini? Jawabannya adalah konsistensi, guys. Kalau kita punya kelas baru dan kita gunakan standar penamaan yang sama, script kita itu akan jadi lebih konsisten. Dan siapapun yang baca codingan kita akan langsung tahu tuh maksud dari kelas yang kita bikin. Nah, itu tadi beberapa diskusi tentang penamaan script di game kita ya. Seperti yang tadi kita bahas, penamaan script yang lugas dan konsisten itu penting loh. Dan itu nggak cuma menguntungkan kalau kita kerja sama programmer lain. Karena kalau kita kerja sendiri pun, kita tuh sering banget lupa sama codingan kita sendiri. Ayo, siapa yang masih ingat codingan yang ditulis 1 bulan yang lalu? Jadi, yuk kita lebih merhatiin cara namain elemen di script kita. Kalau kamu pengen Ksatria Game Dev buat ngebahas topik game dev lain, silahkan komen dan subscribe aja ya. Like videonya kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.